illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Alam ahadulaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu minas syaitan wasyaitan yud'anin nar wan nar yaqtatu 'anil ma' wa man ghadaba ahadukum falyatawadda. Fil hadits al-akhar laisa khairukum man taraka dunya li akhiratihi wa la li akhiratihi dunya hatta yusiba min ma jami'an. Man nasiya salat alayya nasiya tariqil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika min asyahidin al-amilin. Pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita sekalian sehingga kita bisa hadir bersama tempat yang mulia ini untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan al-hisab untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat, inayah dan taufiknya sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang senantiasa talabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, agar kita dalam kehidupan kita terutama di dunia maupun kehidupan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah dan ridhonya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah utusan Allah yang diutus ke dunia ini untuk menuntun kita, untuk menuntun umatnya melalui kitab Al-Qur'annya, melalui kitab hadisnya, agar kita sebagai hamba Allah dan kita menjadi umatnya, umat yang selamat, umat yang senantiasa dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di akhir hayat nanti kita mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di mana kemarin kita telah mengaji masalah nafsu. Untuk kita selanjutnya akan melanjutkan yaitu bab akal, di mana nafsu dan akal dan qalbu yang telah kita baca kemarin merupakan asasul wahdani rabbani,
merupakan satu kesatuan yang bersifat Tuhan yang tidak dapat dipisahkan. Maka di sana kita dapat mengetahui di mana hati kita, kalbu kita, maupun akal kita, maupun roh kita itu saling ketergantungan, yang sumbernya adalah hati yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di mana kemarin telah kita ketahui antara 4 yang disebut di dalam kitab ini, yaitu hati, roh, dan akal dan nafsu, yang disebut itu merupakan satu kesatuan asasul wahdani rabbani. Antara roh dengan akal merupakan kesatuan sebagaimana disebutkan kemarin. Roh salah satu atubin, roh itu ada 3 macam. Roh-roh sultani yang bertempat di hati, roh-roh jasmani yang bertempat antara urat-urat dengan darah. Adapun roh-roh rohani bertempat di dada. Itu perlu kita telah kembali, karena ini merupakan yang sangat penting sekali bagi kita, terutama kita yang sudah mendekat dengan kubur. Harus kita tuh sudah siap-siap sebelum. Apabila roh jasmani itu keluar dari badan, maka tidur orang. Apabila roh jasmani keluar, dia berserta akal, maka tidak akan tidur dan tidak akan mimpi dan tidak akan dapat menceritakan apa yang kita mimpikan. Akan bisa kita menceritakan apa yang kita mimpikan secara mendetail. Kalau roh jasmani keluar beserta akal. Apabila roh jasmani kita keluar bila ghairi aqli, dengan tanpa akal, maka tidak akan tidur dan tidak akan mimpi, dan mimpi kita kabur sehingga kita tidak dapat menceritakan apa yang kita mimpikan. Itu kalau dia keluar roh jasmani bila ghairi akal, dengan tanpa akal. Maka inilah penting kita mengetahui, penting kita mengucapkan serta menzikirkan, mentafakkurkan. Dimana disebutkan setelah kita tafakkur syah khairun ibadah di sana. Bertafakkur, mengingat dengan kebesaran Allah sesuatu saat aja lebih bagus daripada beribadah 1 tahun. Itu fadilah kita mengingat karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita roh yang disebut ini. Apabila roh sultani kita keluar dari badan kita, maka meninggal orang itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu tidak kembali, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau roh sultani kita keluar dari badan dan pergilah la ilaha illallah beserta roh sultani, dan yang masih pada badan kita dan jasad kita yang telah kabur. Kita punya hati, tapi hati sudah tidak berfungsi. Kita punya mata, tapi mata sudah tidak berfungsi, yakni mayat. Yang masih adalah Muhammadur Rasulullah. Bisa dijamaah bainahuma apabila disatukan keduanya, yaitu imamah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka menjadilah iman. Inilah yang penting, kita memperbanyak zikir yang menuntun kita untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu.
Subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah. Bagaimana disebutkan dalam hadis lalu diberi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Nah, di sini yang dimaksud ketahui bukan kita ketahui hanya sekedar mengucapkan. Kita ketahui oh beginilah tuntunan zikir itu. Berarti kita sudah ada bayangan, kita sudah ada ilmu. Karena ilmu itu penting sekali. Fa'illah waladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang tahu ilmu itu dibandingkan dengan orang yang tidak mau menuntut ilmu itu di surganya nanti di atas derajat setinggi-tingginya. Oleh sebab itu perlulah kita sekarang ini belajar agar kita tahu yang sering disampaikan oleh Ustaz kita di dalam zikrullah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kita ketahui dah sekarang itu bersama dengan roh sultani kita. Dan kita ketahui itu apapun yang kita kerjakan maka bila ini amal sudah tempat. Apabila mengerjakan sesuatu berucap sesuatu bila ini dengan tanpa ilmu mardu dan tempat. Doanya tidak akan diterima dan ditolak. Alhamdulillah pada malam hari ini kesempatan ini kita mengetahui di sini kedudukan daerah di sini kedudukan Muhammad Rasulullah yang sering kita ucapkan di dalam habis salat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang akal. Al-aqlu wa aidan mustarikun ma'an mukhtalifatun. Al-aqlu adapun akal. Mustarikun itu bersekutuan di mana dengan beberapa makna. Mukhtalifatun macam-macam maknanya. Maksudnya macam-macam maknanya, pendapat para ulama. Ada ulama yang mengartikan akal itu begini, ada ulama yang mengartikan akal begini. Itu mukhtalifat, itu banyak perbedaan pendapat. Namun perlu kita ketahui bahwasanya bagaimana disebutkan dalam hadis, bila pun ulama rahmatun, perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat kepada kita. Kita jangan membahas masalah perbedaan. Yang penting menuju kepada ridha Allah, itu yang penting. Berkenaan dengan beberapa ulama menyatakan akal itu begini, akal itu begitu, itu adalah para ulama yang ahli, yang mana telah muzakarah, telah mentahajudkan apa yang dia memahami untuk disampaikan kepada kita. Itu para ahli ulama itu adalah yaitu syarat baru dia itu akan mengarang apa kitab yang akan disampaikan. Mukhtalifatun banyak perbedaan pendapat. Karena di kitab ini di mana kami menyebutkan berkenaan dengan masalah akal itu tersebut dalam kitab ilmu yang di bab 2. Di bab 2 kitab ini yang kita baca adalah bab 3. Itu sudah disebutkan di sana akal menurut imam ini, akal menurut imam Al-Asyazili, akal menurut imam Al-Jailani, ini disebutkan di sana. Itu sama-sama lain pembahasannya, namun maknanya tetap satu tauhid, tetap menyatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muta'alliqun bi ghairina min jumlatiha maknanya, di mana akal itu di dalam keterangan kami maknanya mempunyai dua makna juga. Seperti kalbu juga mempunyai dua makna, roh mempunyai dua makna, makna zahir yang dikerjakan oleh para dokter,
yang batinnya adalah untuk menuju kepada ridho Allah yang dibahas oleh kita ini. Adapun masalah lahirnya secara ilmu kedokteran yang mengetahuinya adapun berhubungan dengan masalah rohaniat yang berhubungan dengan robbani menuju pada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama ini. Ahaduma annahu qad yutlaq wa yurad bi ilmi, bahwasanya akal itu diterangkan dan ditujukan kepada ilmu. Yang dimaksud dengan akal itu ilmu itu juga. Seperti kita berbicara di dalam lumrah kita di dalam berbahasa, itu orangnya berakal, itu orangnya hebat sekali, dia bisa membuat pesawat, hebat sekali akalnya. Akal yang dimaksud dia pikiran itu, akal itu ya ilmu itu. Bihaqo umur fayakuna ibarat min sifatil ilmi allazi ma'ruful qalbu, yang mana seorang yang berakal, seorang yang berilmu itu dia itu akan mengetahui sebenar-benarnya sesuatu itu sebagai ibarat dari sifat daripada orang yang berilmu itu, allazi ma'ruful qalbu, yang mana ilmu itu juga tempatnya di hati juga. Jadi akal itu juga dimaksud orang yang berilmu, dan ilmu itu juga sumbernya adalah di dalam hati, bagaimana disebut di dalam masyhur ulama, al-ilmu bisudur la bisudur, ilmu itu ada di hati bukan di catatan. Begitu. Berarti di sini bahwasanya ilmu itu adalah ma'ruful qalbu, yang mana tempatnya ilmu itu adalah hati. Itu pengertian yang pertama. Wasani, dan yang kedua, annahu qad yutlaq wa yurad bihi al-mudrikul lil ulum. Dan pengertian kedua yang diterangkan, yang dimaksud dengan akal itu yaitu yang diterangkan si akal itu al-mudrik, yang dapat menemukan kebesaran Allah. Akal itulah yang bisa menemukan, yang mengantarkan kita untuk menuju kepada kodrat Allah, itu adalah si akal itu. Bil ulum, dan si akal itulah yang akan bisa menyerap untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Fayakuna wa qalbu, dan ada yaitu juga sumbernya adalah di hati juga. Hati kalatifah, yang mana telah kami sebutkan terdahulu, yaitu segumpal daging yang amat lembut. Itu juga yang dimaksud. yakni ilmu itu adalah di hati juga. Wa nahnu na'lam anna kulli 'alim falahu bi nafsihi wujud wa huwa asqalu bi nafsihi. Dan dapatlah kami mengetahui setiap orang yang berilmu itu maka adalah pada diri orang itu qaimun bi nafsihi. Mereka itu akan dapat menegakkan dengan ilmunya sesuatu. Wal ilmu sifatun halatun fihi wa sifatun ghairul mawsuf. Adapun ilmu itu adalah sifat, yang mana sifat itu bukan yang disifati. Maksudnya adalah akal tadi. Akal tadi dimaksudkan juga ilmu. Sedangkan akal sebagai orang yang istilahnya intelektual, orang jenius, itu adalah akalnya. Akal itu juga dimaksudkan adalah ilmu itu juga.
Tilkal latifah, yaitu hati yang amat lembut, itu adalah sumber tempat ilmu itu. Orang menaklah manusia alim dalam binasi, dan dapatlah kami ketahui bahwasanya setiap orang yang mempunyai ilmu itu, dia itu akan dapat menjalankan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Wal aklu kadullah turun bihi sifatul ilm, dan akal itu juga disebut sebagai orang yang berilmu. Jadi dia akal itu juga dimaksudkan juga sebagai orang yang berilmu, dan ilmu itu bertempat dia di dalam hati pada manusia, sebagaimana disebutkan tadi, al-ilmu bisudur la bisudur. Sama malah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi bersabda dalam satu hadisnya, awwal ma khalaqallahu ta'ala al-aqal, pertama kali yang Allah ciptakan adalah akal. Akal yang ada pada diri kita, itu yang pertama kali diciptakan. Sedangkan ilmu itu tempatnya di akal. Ini dapat kita ketahui bahwasanya ilmu setelah didapat itu, akal itu sebagai wadahnya, sebagai tempatnya. Ada ulama yang menyatakan begitu, juga ada ulama yang menyatakan bahwa akal itu tidak tempatnya ilmu. Akal itu adalah untuk mencari ilmu. Ini merupakan satu kebesaran Allah yang Allah berikan kepada kita untuk dapat kita memperbaikinya. Karena akal, warhu, nafsu, qalbu asasul wahdani rabbani, yang itu merupakan satu kesatuan dan sifat Tuhan. Apabila si akal ini, apabila si hati ini, apabila si roh ini tidak kita bersihkan, tidak kita sucikan dengan zikrullah, maka akal tidak akan gimana ya, seperti orang sumpah. Akal yang tidak pernah kita bacakan Al-Quran, yang tidak pernah kita zikirkan, maka akal itu akan bisa orang bilang apa? Akalnya hilang, sehingga lemari yang sebenarnya berdiri direbahkan karena akalnya hilang. Yang maksud akal hilang itu dia karena sumpah di dalam jiwanya. Apa istilahnya? Galau, apa orang bilang? Galau di dalam itu dikarenakan akal maupun hatinya tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dibaca Al-Quran. Al-Quran hanya sekedar dilihat pakai ajimat saja di lemari, tidak mau dia baca, tidak mau dia disambungkan, tidak mau dia mempelajari, karena departemen agama sudah melekat, tidak ada yang terjemahan, tidak bisa membaca sedikit-sedikit. Di samping itu juga kita nanti bertemu dengan dia untuk musyawarah, untuk memperdalam ilmu kita. Itulah akibatnya apabila akal kita sumpah, akal kita itu galau, orang bilang. Itu disebabkan galau, disebabkan sumpah. Kenapa? Karena kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi dalam satu hadisnya maupun di dalam firman Allah sering-sering kita membaca ya ayyuhalladzina amanu Allah dzikran katsira sabyu wa asila. Orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, zikir yang banyak, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Itu Allah itu karena kasihannya pada kita, karena untuk menerangkan kalbu kita, untuk menerangkan
si akar kita. Karena apabila kita membaca Al-Quran, apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan itu akan menjauh kepada kita. Sehingga syaitan itu dia merasa dirinya kepanasan, dia merasa dirinya terganggu, dia tidak henti-hentinya. Dia ingin sekali mengganggu kita. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang sering kita baca, alam ahad ilaikum, tidakkah ada yang memberitahu kepada kamu, ya Bani Adam, wahai anak-anak, Allah takut syaitan, janganlah kamu ikuti syaitan. Syaitan yang tidak bahas kemarin, tidak kira syaitan itu makin jangka, tahu syaitan itu ada pada kita ya di sini. Nafsu yang kita bahas kemarin, kita menghayal bahwa syaitan itu ada dirinya panjang-panjang, ada tanduknya, dan syaitan itu ada pada diri kita. Apabila kita bacakan dia Al-Quran, kita zikirkan dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, sebagaimana kita sebutkan kemarin, maka si syaitan itu akan kepanasan dan dia akan menjauh kepada kita. Namun dia tidak ada rasa kapoknya. Dia ingin menjadi celah-celah. Kapan yang sedang tidur saya ganggu, nanti sedang dia sibuk di jalan saya akan mengganggu. Begitu dia si setan, tidak ada hentinya dia. Dia senantiasa terus ingin sekali mengganggu, mencari celah-celah untuk mengganggu kita. Maka di sini kita itu patut untuk senantiasa berzikir kepada Allah agar dia itu menjauh dan tidak mendekat kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah kebesaran akal yang Allah titipkan kepada kita, di mana Allah mendidikan kita akal maupun hati maupun roh dalam keadaan bersih. Hendaknya kita kembalikan juga dalam keadaan bersih. Karena akal ini bisa dia itu terpengaruh setelah kita dikeluarkan ke dunia ini, setelah kita dilahirkan oleh ibu kita. Maka di dunia ini banyak godaan-godaan, sehingga kita lupa kepada Allah, sehingga kita lupa kepada janji-janji kita sebagai amanat yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sia-siakan, maka akan menjadi bahaya bagi kita, bahaya dalam kehidupan dunia, bahaya dalam kehidupan akhirat. Apabila di dunia kita tidak mensikirkan diri kita, kita tidak membaca Al-Quran sebagaimana disebut dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh anak-anak kita. Wa ma unzila Al-Quran wa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Apapun yang aku turunkan kepada Allah, Al-Quran yang Allah sudah turunkan ke muka bumi ini, Mahwa sifat itu adalah sebagai pengobat bagi kita, orang semakin dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini bagi orang-orang yang mukmin. Inilah patut kita bergegas untuk mempersiapkan diri kita, untuk mempersiapkan jiwa kita semasa kita hidup ini. Jangan kita menjadi orang-orang menyesal. Jangan kita menjadi orang yang khianat kepada diri, yaitu khianat kepada Allah. Allah mengizinkan kita, Allah mengasihi kita pada waktu 120 hari kita di dalam kandungan ibu kita diberi roh oleh Allah, dihidupkannya hati kita sehingga bergerak badan kita di dalam perut ibu kita. Dan kita sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Alastu birabbihum qalu bala, tidakkah aku Tuhan kamu yang engkau ya Allah Tuhan, aku akan taat kepadamu. Baik kita berjanji dengan Allah, namun janji kita khianat, janji kita tidak benar. Apabila itu kita bawa mati, tidak kita perbaiki, maka kita akan menjadi orang-orang yang menyesal.
penyesalan orang yang telah di dalam kubur baru menyesal. Baik, bagaimana caranya kita mau naik ini? Bagaimana disebut di dalam Al-Quran, walau tahu ilmu nana disuruh pusing indah rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farjibna na'mal malam solehah inna mu'minun. Tidak ada guna bagi kita untuk menyesal begitu. Walau taruh ilmu tatkala orang-orang yang penuh dengan dosa, orang yang lupa dengan dirinya dulu di dunia, dia nyangka bahwa dunia ini kira tempat yang nyaman, tempat yang enak, dikirakan hidup 2000 tahun. Nah, disuruh pusing di neraka ini, mereka tundukkan kepalanya kepada Allah. Rabbana ya Tuhan kami, absarna, aduh kami sadar ya Allah, kami bukannya di rumah memakai kasur, kami sedang dikubur. Baru kita tolak-tolak dikubur, baru kita menjadi orang menyesal. Wa sami'na, dan kami telah mendengar ya Allah jeritan-jeritan orang yang samping kami yang kena pukulan. Farjibna, kembalikanlah kami ya, bukan ya, 2 hari ya kan. Itulah kasarnya, 2 hari, 5 hari saya akan berbuat amal ibadah ya Allah. Nah, malam amalan soleh, kami akan berbuat amal yang soleh. Inna mu'minun, dan kami yakin sekarang ini ya Allah. Sudah berapa kali, beribu-ribu kali kami mendengar khatib di dalam umat telah menyampaikan, namun kami mengabaikan ya Allah. Penyesalan seperti itu tidaklah ada gunanya. Maka seyogianya kita sepatutnya kita sebelum datang hari itu ambillah kita menyesal. Karena kita tidak lebih 60 tahun, 70 tahun, lebih dari itu tak bisa jalan, kita malah merepotkan keluarga. Segitu tidak terkontrak, kita tak bisa lebih dari itu. Maka sebelum datang hari yang tadi kami sebutkan di dalam Al-Quran, surah apa? Surah Al-Kahfi. Nah, disuruh sihir mereka itu menundukkan kepalanya, minta ampun kepada Allah, minta kembali ke dunia lagi. Sedangkan tidak mungkin itu merupakan permohonan yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Maka sebelum datang hari itu, marilah sekarang ini di malam yang penuh berkah ini kita ketemu dalam seminggu sekali, kita bertemu. Marilah kita menyadarkan diri, kita penuh-penuh mohon kepada Allah, penuh berzikir kepada Allah seperti zikir yang telah kami sebutkan kemarin. Nanti biar Pak Ustaz Abdul Ghani untuk menyampaikan nanti, untuk memimpin nanti untuk zikir ayat Quran yang kami sebutkan kemarin. Man arada Allah Ta'ala ilman ghairi ta'alumin wa hudan bila hidayatin fayuzir bidik ila sahabat jannah. Itu dibaca 40 kali selama 40 hari. Nanti isaknya kita dapat 10, maghribnya dapat 10, subuhnya dapat 10, harilah 40 selama 40 hari. Jadi insya Allah apapun kesalahan namanya kita hidup di dunia tidak luput dari mahalul haqq manusia, keliru dan lupa. Sering kita molor-molor dalam salah, maka berdekatlah kita untuk berzikir. Zikir yang ditunjuk oleh Rasulullah, yaitu ayat Al-Quran yang amat mujarab, yang mana secara kasarnya kalau itu dibaca ayat Al-Quran yang disebut dalam surah Yasin, tidak akan melarang hidup di dunia secara kasarnya begitu. Itu untuk di dunia. Untuk di akhiratnya pasti kita akan mendapat ridho Allah, 40 malaikat yang akan menaungi kita, 40 malaikat yang menjaga kita.
Karwana itu datang ke Wama, jangan ditanya begitu dia sudah hafal dan dulu perlu 40 malaikat itu akan menghadap kepada malaikat Karwana itu. Inilah yang perlu kita camkan agar jangan kita hanya sekedar membaca pada waktu kita ngaji penuh diminta seperti yang kita baca kemarin masalah nafsu. Entah mau kita pada waktu ngaji ingat kita takut saya mati takut. Bagaimana mau takut, bagaimana mau tidak, pasti yang tidak bisa kita hindari. Layakkan seluruh nasaatan layakkan timu dimajukan tidak boleh, dimundurkan tidak boleh. Maka itu kita perlu membenah diri, perlu kita sadar diri. Mari bersama-sama nanti kita zikir dengan tuntunan yang disebut tadi. Insya Allah Allah akan buka. Malu kita dengan berjalan sudah 3 kali naik haji. Kok kita sekali tak? Dia karena tidak tahu jalannya, kuncinya tidak tahu. Dikunci sepeda motor, kalau sudah motor ya sudah motor, kunci lemari lain. Ya inilah kuncinya. Kunci untuk hidup bahagia yaitu yang disebut tadi karena namanya kita hidup di dunia karena kita mau naik muka itu tidak gratis, kita untuk menjadi istrinya Allah. Tahu-tahu sekarang perintah 36 juta itu tidak mudah bagi kita. Nah, untuk memudahkan, untuk membuka rezeki caranya, insya Allah Allah tidak akan membiarkan kita sengsara. Alias pasti kaya. Terutama orang-orang yang mengaji tidak yang tidak dikasih sengsara oleh Allah. Pasti orangnya sampai menolak dia ilmunya, sampai menolak dia rezeki yang berlipat ganda. Begitulah kenikmatan kita mengaji, kita kerja memiliki ini yang keramat yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ini. Begitu antara lain fadilah daripada kita mengaji kita kerja. Mudah-mudahan berkat kerja yang hadir di malam ini Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu rezekinya, Allah membuka pintu kesehatannya, dan Allah mengampuni ampuni segala kekeliruan kesalahan kita. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita sekalian. Mudah-mudahan dengan izin Allah Taala memberi kita untuk marifah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka an taj'alna min ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.